Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih tentang perbedaan antara Kalpana Cream atau Daktarin Cream. Karena sama-sama nih kandungannya miconazole nitrat, tetapi kualitasnya bagus yang mana ya untuk mengatasi masalah kulit pada tubuh kamu. Nah, jadi simak terus videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting ini. Sebelum kita membahas tentang perbedaan antara Daktarin Cream maupun Kalpana Cream, kita akan membahas tentang jamur kulit terlebih dulu ya. Sebenarnya jamur kulit itu apa? Jadi jamur kulit adalah jamur yang dapat hidup dan berkembang biak di kulit serta menginfeksi kulit. Infeksi jamur kulit biasanya terjadi di area kulit yang lembab, seperti pada lipatan kulit, misalnya ketiak, sela-sela jari, lipat paha, dan juga area kelamin. Jamur merupakan organisme yang bisa hidup di air, tanah, udara, atau bahkan di tubuh manusia. Sebagian jamur tidak berbahaya bagi manusia, tetapi sebagian lainnya dapat berkembang biak lebih cepat di tubuh manusia dan itu yang menyebabkan infeksi. Nah, sebenarnya ada berapa macam nih infeksi jamur tersebut. Yang pertama adalah jenis kurap. Kurap disebabkan oleh jamur golongan Dermatophyta. Jamur ini hidup dari keratin, yaitu protein yang terdapat di kulit, kuku, dan juga rambut. Kurap dapat dibedakan menjadi kurap kering dan kurap basah. Terdapat beberapa jenis jamur Dermatophyta yang dapat menyebabkan kurap, yaitu Epidermophyton, Microsporum, dan Tichypophyton. Jamur tersebut sebenarnya hidup secara alami di kulit dan tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, jamur ini dapat berkembang dengan cepat di lingkungan yang lembab dan dapat menginfeksi kulit. Yang kedua adalah jamur kuku. Sama seperti kurap, infeksi jamur pada kuku juga disebabkan oleh golongan jamur Dermatophyta. Infeksi bisa terjadi melalui penggunaan alat manicure dan juga pedicure di salon yang tidak disterilkan setelah digunakan. Kemudian yang ketiga adalah panu. Panu disebabkan oleh perkembangan jamur Malassezia di kulit, tetapi belum diketahui apa yang menyebabkan jamur ini berkembang di kulit. Panu bisa terjadi berulang meski penderitanya telah menjalani perawatan. Selain panu, jamur Malassezia juga bisa memicu infeksi di kulit berupa fungal acne atau jerawat. Kemudian ada kandidiasis. Kandidiasis disebabkan oleh infeksi jamur Candida. Jamur ini hidup secara alami di kulit, tetapi bisa tumbuh tak terkendali dan menyebabkan infeksi. Nah, jamur Candida juga merupakan penyebab terjadinya ruam popok atau infeksi jamur yang terjadi pada bayi akibat penggunaan popok. Faktor resiko infeksi jamur pada kulit. Yang pertama adalah tinggal di lingkungan tropis atau hangat, karena jamur berkembang biak lebih cepat di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki kondisi kulit yang lembab atau basah. Tidak menjaga kebersihan tubuh dengan baik dan mengenakan pakaian yang ketat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, menggunakan pakaian, handuk, atau kasur yang sama dengan penderita infeksi jamur kulit yang menular. Kemudian, memiliki daya tahan tubuh lemah akibat kondisi tertentu seperti menderita diabetes atau HIV/AIDS. Nah, apabila kamu memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, itu juga bisa ya menjadi faktor risiko infeksi jamur pada kulit. Untuk gejala-gejalanya itu berbeda-beda ya, seperti pada gejala kurap nih. Nah, itu ruam kemerahan pada bagian tepi yang menyerupai cincin, kemudian ruam bersisik
gatal, dan kulit melepuh serta mengeluarkan cairan. Untuk gejala yang di selangkangan itu pasti akan berbeda juga, tetapi tidak berbeda secara 100%. Hanya sedikit berbeda seperti kulit kemerahan, kulit mengelupas, dan muncul rasa gatal. Nah, untuk jamur pada kuku nih, seperti warna kuku pucat atau gelap, perubahan bentuk kuku dan penebalan kuku, serta kuku lebih rapuh. Kemudian pada panu gejalanya bercak putih atau coklat yang biasanya muncul di punggung, leher, dan lengan atas, gatal ringan pada kulit yang terkena dan kulit bersisik. Untuk gejala kandidiasis seperti rasa nyeri, muncul nanah, kemudian ada pembengkakan ataupun bercak-bercak putih seperti bintik-bintik, dan juga menimbulkan rasa gatal serta terbakar. Nah, oleh karena itu, apabila sudah mengalami seperti itu, sebaiknya menggunakan krim ya atau pengobatan lebih lanjut seperti krim Kalpanak dan Daktarin ini. Nah, untuk kamu yang bingung mau pilih yang mana, jika kamu membeli ke apotek, maka kamu harus benar-benar menyimak informasi pada video kali ini ya. Meskipun isinya itu sama atau zat aktifnya sama, yaitu miconazole nitrat dengan dosis 2%, tetapi kualitasnya itu berbeda. Nah, untuk Kalpanak Cream itu kandungan miconazole nitratnya 2% ya. Nah, nanti ada bahan tambahan untuk pembentukan krimnya nih. Dan sedangkan untuk Daktarin itu hanya mengandung miconazole nitrat sebesar 2% saja. Untuk kemasannya berbeda juga ya, karena dari pabriknya itu sudah berbeda, tentu saja kemasannya juga berbeda. Dan perlu diingat, jika kamu membeli produk itu harus yang asli, jangan sampai kamu membeli produk itu yang palsu ya. Jadi untuk kamu membeli produk yang asli harus di tempat-tempat yang sudah memiliki izin, karena tentu saja ketika tempat tersebut sudah memiliki izin, maka obat-obatan yang dijual itu sudah pasti aman. Nah, untuk salah satu keunggulannya itu penggunaan krim Kalpanak dan Daktarin krim ini itu sangatlah manjur, karena memang miconazole nitrat itu sudah melalui penelitian ya, bahwa hasilnya itu bisa untuk mengatasi masalah infeksi kulit seperti panu, kemudian infeksi kulit kurap, dan juga infeksi kulit lainnya. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi kulit karena bakteri akne atau penyebab jerawat. Jadi ini khusus infeksi anti jamur ya. Karena kalau akne itu penanganannya akan berbeda. Nah, untuk cara pakainya itu sebenarnya sedikit berbeda, tetapi apabila digaris besarkan itu akan sama. Untuk penggunaannya itu meskipun gejala sudah mereda bahkan sudah sembuh, maka tetap dilanjutkan lagi ya, entah 1 minggu ataupun sekitar 5 hari, bahkan bisa juga dilanjutkan sekitar 10 hari. Untuk apa? Jadi untuk mencegah pertumbuhan jamur tersebut di bagian yang sama. Apabila pertumbuhan jamur tersebut itu di bagian yang berbeda, maka lakukan pengobatan dengan secara rutin. Perlu diingat, pengobatannya itu secara rutin. Jadi tidak boleh nih menggunakan krim Daktarin ataupun Kalpanak Krim itu secara tidak rutin, atau bisa jadi saat ini menggunakan, nah 2 hari tidak menggunakan, besoknya lagi menggunakan lagi. Nah itu tidak boleh ya, jadi penggunaannya itu rutin. Dan perlu diingat, dari keduanya ini sudah berbeda namanya dan juga pabriknya. Serta keunggulan lain dari Daktarin adalah sudah ada logo MUI-nya. Sedangkan pada Kalpanak Krim itu tidak ada logo MUI-nya. Jadi, untuk kamu yang ingin membeli produk dengan, biasanya kan ada ya yang membeli produk itu harus ada logo MUI-nya. Nah, untuk kamu yang memiliki sifat seperti itu dan kepercayaan bahwa ada logo MUI-nya itu sudah benar-benar tersertifikasi aman serta halal, nah kamu boleh menggunakan
yang daktarin ya. Nah, apabila kamu ya biasa aja nih menggunakan obat apapun gak apa-apa, yang penting sembuh lah. Nah, itu menggunakan Kalpanakrim itu juga tidak apa-apa, karena memang isi kandungannya itu sama, hanya mungkin kualitasnya itu yang berbeda. Nah, untuk kualitas tersebut bisa jadi memiliki keunggulan yang berbeda-beda nih, entah yang cocok antara Kalpanakrim ataupun lebih cocok ke Daktarin Krim. Tetapi keunggulan yang menonjol adalah logo MUI-nya tersebut. Meskipun kedua salep ini sudah BPOM, tetapi keunggulan logo MUI itu bisa menjadi salah satu daya tarik masyarakat ya untuk membeli produk tersebut. Nah, perlu diingat ketika menggunakannya itu harus benar-benar digunakan secara tipis, tidak boleh melebihkan dosis ataupun mengurangi dosisnya, karena akan membuat infeksi kulit kamu menjadi lebih parah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.